Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kalau lu main fisik dengan kita, seperti ini jangan. Karena kita tinggal langsung. Ya. Itulah ucapan Yakobus, salah satu pelaku pengerusakan dan pembubaran rapat FTA. Ucapan itu dia katakan saat akan diamankan oleh beberapa security pasca kejadian anarkis itu. Anehnya, polisi yang berada di dekatnya terlihat menyambut hangat tanpa adanya perlawanan. Itu bilang disuruh langsung, disuruh siapa? Ngomong kok berbelit-belit. Terkait insiden adanya pembubaran di Grand Kemang ini, itu juga dilakukan audit internal ya kepada para petugas yang melakukan tugas pengamanan di lokasi. Sampai dengan saat ini, Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 petugas, ada yang dari Polres, dari Polsek, dan juga dari Polda. Kemudian ada 2 masyarakat yang dilakukan pemeriksaan juga oleh Bid Propam, yaitu petugas security dan manajer di Hotel Grand Kemang. Ya, ini seperti itulah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, evaluasi, ya, terhadap internal. Jadi mohon waktu, tim Bid Propam masih melakukan pendalaman, rekan-rekan. Ya. Narasi yang coba dimainkan sama si orang yang menjadi korlap ini, itu luar biasa. Kita ini bela negara, ini perintah langsung. Wah, ini kan seolah-olah menjadi masalah negara, gitu. Seolah-olah ini menjadi tugas negara, pengerusakan ini seolah-olah yang menugaskan atau memerintah dia benar-benar bagian dari kepala negara, yaitu presiden. Wah, Felix, ini korlap aksi kerusuhan di Grand Kemang itu ternyata hadir dalam sebuah acara dari Partai Golkar. Nah, di media sosial ini spekulasinya mungkin kemana-mana, dan ini kemudian dikait-kaitkan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Penyerangan. Rasanya kepolisian kalau mendengarkan ada perintah dari menteri, kemudian ada preman mau melakukan penyerangan terhadap acara diskusi, itu rasanya pasti akan dihentikan. Tapi kalau perintahnya kemudian dari perintah presiden, ini perintah langsung dari pusat, ini perintah dari presiden misalkan, ya perintah langsung. Rasanya pihak kepolisian atau security di setempat itu juga akan ketakutan tuh. Dan kemudian banyak yang menduga-duga apa hubungannya, apa kepentingan Golkar di sini di dalam pembubaran diskusi itu. Tapi banyak juga yang kemudian tidak mengaitkan Bahlil sebagai ketua umum, tapi Bahlil sebagai pribadi yang dianggap ini, ya saya kira sudah menjadi semacam rahasia umum, itu dia adalah proksi dari Mulyono. Kemudian terhadap beberapa pelaku yang sudah terekam di video dan berdasarkan hasil keterangan tersangka dan saksi itu juga akan terus dikejar, ya, akan dicari untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, hal-hal seperti ini sangat tidak dibenarkan, ya, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, apalagi ada properti yang dirusak, barang milik orang lain dirusak, ada beberapa orang yang dilakukan pemukulan. Ini hal yang sangat tidak baik, dan apabila ini terjadi kami pasti akan mendalami dan mengusut tuntas, ya rekan-rekan. Kayak dia ini lebih berkuasa dari security dan polisi. Siapa orang ini gitu? Dan kemudian bagaimana caranya orang seperti ini bisa mendapatkan perintah langsung? Perintah langsung ini dari siapa sih? Ya karena
kita kan bingung gitu, kalau pihak polisi security bisa diam aja dengan alasan ada perintah langsung, itu kan berarti ya di atas mereka, di atas security dan polisi. Berarti kan ya mereka, pihak kepolisian setingkat polsek ini gitu, atau polres, kemudian tidak berkutik dengan mereka yang katanya mendapatkan perintah langsung. Ini perintah dari mana? Ini terus terang menimbulkan tanda tanya gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari video yang beredar tadi gitu ya, dan kemudian orang-orang yang melaksanakan diskusi dan coba diserang seperti ini, nampaknya ya kita bisa membaca bahwa ini perintah langsung ini muncul dari orang yang tidak sepakat dengan kelompok-kelompok ini. Ya, jadi yang melakukan tugas pengamanan, kemudian beberapa anggota yang melaksanakan pengamanan itu dilakukan pendalaman ya, untuk mendalami SOP, tahapan apa yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Ini untuk bahan evaluasi dan juga bahan untuk kebaikan ke depan apabila ada temuan nanti hasilnya apa dan gitu. Sehingga kalau ada kemudian ucapan perintah langsung yang kemudian membuat kepolisian tidak berdaya, pihak aparat dan security kemudian bisa diam saja, ini nampaknya perintah langsung ini memang sangat spesial gitu ya. Saya nggak percaya kalau ini preman gitu. Masa polisi kalah sama preman? Masa polisi takut sama preman? Jadi kalau kemudian perintah langsung itu ditafsirkan atau disimpulkan bahwa ini perintah dari kepala preman gitu ya, atau penguasa Jakarta, saya tidak sepakat gitu ya. Karena ada pihak kepolisian di sana. Seharusnya polisi kan nggak takut sama preman. Nah, selain itu kemudian banyak juga yang mengait-kaitkan ya, karena Bahlil ini berasal dari Indonesia Timur, sementara pelakunya itu kan juga secara fisik sangat terlihat bahwa mereka juga berasal dari Indonesia Timur. Tapi sebenarnya kita sering sekali mengeneralisir bahwa Indonesia Timur itu sama, padahal Indonesia Timur itu kan juga luas ya. Kalau lihat secara geografisnya, bahkan seperti Makassar itu atau Sulawesi itu juga termasuk Indonesia Timur. NTB, NTT, kalau itu juga sebenarnya masuk kualifikasinya Indonesia Timur, walaupun secara pembagian zona waktu itu disebut waktu Indonesia bagian tengah ya, misalnya NTB. Pihak Kapolsek kemudian bisa berjabat tangan dan pelukan dengan preman. Ini seperti menjadi fasilitator gitu, seolah-olah kegiatan yang mereka lakukan, yaitu melakukan pengerusakan, penyerangan terhadap acara diskusi, itu dilindungi atau difasilitasi oleh si Kapolsek ini. Ini orang suruhannya Bahlil, begitu ya kalau kita gunakan kalimat yang lebih mudahnya. Dan kalau kemudian Bahlil melakukan itu, apa kepentingannya Bahlil? Apakah Golkar berkepentingan atau yang tadi itu bahwa ini Jokowi berkepentingan? Karena para aktivis yang berkumpul kemarin itu kan yang diundang oleh Forum Diaspora Indonesia itu memang banyak sekali forum ini adalah tokoh-tokoh dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dan sekarang ini memang mereka banyak yang melakukan advokasi terhadap masyarakat ya. Poin yang pertama, orang ini bilang bahwa ini perintah langsung, jangan kontak fisik, security jangan kontak fisik, ini perintah langsung katanya. Ini kan menimbulkan tanda tanya gitu ya, perintah langsung itu dari siapa? Dan hebat sekali dia tuh bisa nge-briefing security dan polisi yang ada di situ. Hebat gitu. Kita ingin negara ini menjadi negara yang baik, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, bukan negara premanisme yang kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara fisik ya, membubarkan kegiatan, mengancam dan lain sebagainya. Forum tertutup kok mereka paham? Mereka nggak paham. Mereka bekerja berdasarkan order saja. Perintah langsung ini rasanya bukan kepala preman, tapi dari pejabat tertinggi di negara kita, atau pejabat yang punya posisi tinggi, di mana kemudian aparat setempat, kepolisian dan kemudian security tidak bisa membantahnya. Jadi ya saya curiga gitu ya, mungkin ini ada perintah langsung entah dari apa ya. Kalau level menteri mungkin nggak ya bisa memberikan perintah semacam ini dan kemudian aparat polisi dan security itu takut gitu, ketakutan gitu ya, nggak bisa melakukan tindakan gitu. Mereka menamakan yang namanya Aliansi Cinta Tanah Air. Coba cek organisasi itu ada atau enggak ya, siapa ketuanya, siapa wakilnya, atau jangan-jangan buatan-buatan
biasa aja. Ya seperti oke lah ya, terserah mereka. Tetapi intinya adalah tidak ada dibenarkan ya yang namanya merusak properti, apalagi private ya, pertemuan yang sifatnya private. Kalau sama-sama demo di jalan terjadi bentrok, let's say itu insiden. Tapi ini bukan insiden karena tidak ada provokasi yang dilakukan oleh peserta. Kami tidak mau NKRI ini ada ribut-ribut di sini. Ada provokasi di sini. Begitu. Tadi kasih kesempatan 10 menit. So, sekarang Tadi udah DM narik 10 menit. Ini kenapa sekarang udah naik 10 Mana menit? itu orang manajemen itu? GM-nya mana? Jangan sampai saya keluar. Tunggu dulu Bang. Ya udah, kita keluar. Mana? GM-nya mana? GM-nya? Jangan dulu nih. Masuk. Kalau kita mau baik-baik, maksudnya ini. Ya, saya hargai. Saya hargai. Saya minta ya, abang sudah saya fasilitasi untuk di sini ya, Siap. untuk ngobrol. Tolong nggak usah teriak-teriak, nggak usah ini ya. Oke. Kita saling menghargai bang. Ya. GM-nya udah bisa hadir sini. Udah, ya. Kita saling menghargai saja. Saya di sini juga melaksanakan tugas. Abang-abang juga mungkin ada ini ya. Tolong nggak usah teriak-teriak karena selain ini ada tamu-tamu yang lain. Gitu loh, ya. Saya mohon bantuannya ya. Kita juga hanya minta GM-nya datang segera itu komunikasi sama kita. Kalau kita juga nggak mau tunggu lama, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan, ya. Berapa menit, Pak? Ya. Kita nunggu berapa Tunggu menit? dulu. Ya, tadi saya udah ini loh ya. Tolong kerjasamanya. Ya, kita sama-sama menjaga keamanan kenyamanan di sini. Betul. Ya. Ini tunggu sampai kapan? Sampai udah. Pokoknya tunggu dulu. Ya, kita baru koordinasi ya. Tunggu sampai besok kita gimana nih? Kasih waktu. Kasih waktu nih. 10 menit atau 5 menit ini. Udah. Ya, tunggu dulu. Nah, maksudnya ini kita lagi niat baik ini, kita komunikasi dengan orang manajemen. Buka dulu saya biar Siap. Nah, gitu. Duduk. Jadi, maksudnya panggil orang manajemennya datang biar tentukan waktu 10 menit atau 5 menit. Jangan pakai kayak ini. Kami sudah berusaha memfasilitasi, sabar ya. Oh ya udah kita sabar aja, tunggu aja dulu manajemennya. Gak usah teriak-teriak, kasihan untuk ini kamu yang lain ya. Kita lagi niat baik ini. Mau panggil GM-nya mana? GM-nya mana tuh? Kamu sini. Kamu jangan nyuruh-nyuruh orang, kalau kamu duduk aja gitu loh. Tunggu aja dulu. Kita ini udah berusaha sih. Udah berusaha memfasilitasi loh ya. Kita udah berusaha semuanya supaya tenang. Ini kita nggak dihargai sama kalian gimana rekan ini? Siap. Terus kamu harus bagaimana? Slow aja, Bang. Kita juga udah tenang ya. Izin dulu. Saya tahan sampai berapa lama? Tunggu dulu. Saya masih koordinasi dengan pihak panitia ya. Di sini keberadaan saya sebagai penengah. Ya. Saya tidak memihak si A si B ya. Bagaimana situasi supaya tetap aman kondusif. Oke. Ya, mereka butuh kita bubar aja. Udah. Kami butuh kepastian untuk pastikan teman-teman di luar. Karena kalau kami keluar tidak ada jawaban juga mereka tetap. Jadi kita butuh jawaban dari manajemen hotel. Berapa menit ini? Kami baru ya berkoordinasi dengan pihak panitia, Bang, ya sudah berkali-kali kami sampaikan, ya. Oke. Ya, tolong ya, saya minta tolong ya. Oke. Siap, Komandan. Ya. Oke, Bang. Secepatnya ya, Bang ya. Main fisik babat saya minta. Siap. Jelas, Pak. Ya, siap. Ingat, kami bela negara. Ya. Jadi kau udah kasih dulu paham. Siap. Sama-sama, Bang. Siap. Kalau lu main fisik kayak kita, security jangan. Karena kita pindah langsung. Ya.
Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.